Para hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Yang mulia Biku Sangga akan memasuki ruangan Dhammasala. Selanjutnya, penyalaan lilin dan dupa oleh Yang Mulia Bante Guda Dhammo Mahatera. Ahang Samma Sambuddho Bhagava. Ahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang namami. Yamam hakku ma'iyang bhagavantang saranang gata. Bodhisattvajita yono bhagava sattva. Yasaca mayang bhagavato dhammang rojema. Imehi sakare hitang bhagavantang sasadhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Handama iyang Pancasilaradhanang karo mase. Okasa Saahang
สีลาธัมมังยาจามิอนุกหังกัตถวาสีลังเดธาเมบันเตดุติยมปิโอกาสาหังบันเตติสารเนนะสาดิปัญจศีลธรรมังยาจามิอนุกหังกัตถวาสีลังเดธาเมบันเตทาติยมปิโอกาสาหังบันเตทิสารเนนะสาดิงปัญจศีลธรรมังยาจามิอนุกหังกัตถวาสีลังเดธาเมบันเต ยัมมหังวัตมิตังวัเทตา อามาพันเต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บุตตังสรณังกัจฉามิ บุตตังสารนังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสารนังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสารนังกัจฉามิ ดุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ดุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ดุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทัตถิยมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทัตถิยมปิ
ปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ทัตถิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ สรณะคัมมนังปริปุณนัง อามาพันเต อนาติปาทางเวระมะนิสิกขาปะทังสัมมาดิยามิ ปานาติปาตาเวระมะนิสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ ปฏินนาทานาเวระมะนิสิกขาปะทังสัมมาดิยามิ อาทินาทานาเวระมะนิสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ คัมเมสุมิจฉาจาราเวระมะนิสิกขาปะทังสัมมาดิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมะนิสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ มุสาวาทาเวระมะนิสิกขาปะทังสัมมาดิยามิ โมสาวาทาเวระมะนิสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ สุราเมรยมัจจะปมาดัฏฐานาเวระมะนิสิกขาปะทังสัมมาดิยามิ สุราเมระยามาจะภมาทาทานาเวระมะนิสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ อิมมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะภุคสัมปทาสิเลนะนิพพุติงยันติตัสสมะสีลังวิสุทธะเย อามาพันเตสาธุสาธุสาธุ หันดามยังปริตราทันนังคโรมาเสวิภาทิปาทิบาหายาสัพพะสัมปัตติสิทธิยาสัพพะดุขคาวินาศายาปริตังบรุทธามังคลังวิปัสติปาทิบาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาวินาศายาปริตังบรุทธามังคลังวิปัสสิปาทิบาห
sampati siddhya sabba roga winasaya paritang bruddha manggalang. Kita bacakan artinya. Untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua derita, sudilah membacakan parita pemberkatan. Untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua rasa takut, sudilah membacakan parita pemberkatan. Untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua penyakit, sudilah membacakan parita pemberkatan. Samanta Cakkawalesu atra gaccantu dewata Saddhamman muni rajasa sunantu saggamo kahadang Sakke kame carupe girisikharadate cantalikhe wimane diperadhe jagame taruwana gahane geha wathum hi hete Bhumma cayantu dewa jalathala wisame yakha gandhap banaga tithanta santi ke yang muni wara wacanang sadhawa me sunanto dhamma sawanaka lo ayam bhadanta Dhamma sawanaka lo ayam bhadanta Dhamma sawanaka lo ayam bhadanta Romo, Ramani, Pandita, Ibu, Bapak, dan sekalian, kita waktunya sesuai dengan permohonan Bapak Ibu, saudara sekalian. Kami para Bante membacakan parita, sutta, dan gata. Bapak Ibu bisa bertekad, berat di tanah, ditujukan kepada leluhur kita masing-masing. Dengan harapan semoga saat kita semua melakukan patik dana pada malam hari ini, sana luhur bisa turut berbahagia atas jasa kebajikan yang Bapak Ibu saudara lakukan. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Yatta pikselang vipula nabhang ahajapabhata samanta anupariyeyung nipotenta catutisa ewang cara cakmacuca adiwatanti panino khatiye brahmane wese sudde candala pukuse nakinci pariwajeti sapamewa bhimadati natatahati nang bumi narathanang napatiya nacapi mantayudhena sakacetung dhanena wa tasmahi pandito poso sampasang athamatano buddhe dhamme ca sanghe ca diro sadhang iwesaye yo dhamma carikayena wacaya utacetasa ide wanang pasang santi pecak sagge pamodati ti yassa saddha tathagate acala supatitita silan caya sakalyanang Arya kantang pasang sitang sangge pasado yasati ucuputan catasanang adalito titang ahu amokanta sajiwitang tasma sadhan cak silan cak pasadang dhamma dasanang anuyun cetame dhawi sarang buddha naksasanan di ewam me sutang ekang samayang bhagawa sawatiyang viharati cetawane anatta pindikasa arame tatrako bhagawa bhikkhu amante si bhikkhawoti bandante ite bhikkhu bhagavato paccasosung Bhagava ettadavoca upadava bhikkhave tathagatanang anupadava tathagatanang
อิตาวาสะธาตุธัมมาติตาตาธัมมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจาติตังตัตตากโตอภิสัมโบจติอภิสัมเมติอภิสัมโบเจตวาอภิสัมเมตวาอาเจคาติเตเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภัจจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปัฏฐวาภิกขเวตตากตานังอนุปัฏฐวาตตากตานังทิตาวาสาธาตุธัมมาติตาตาธัมมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตัตตากโตอภิสัมโบจติอภิสัมเมติอภิสัมโบเจตวาอภิสัมเมตวาอาเจกติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภัจจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปัฏฐวาภิกขเวตตากตานังอนุปัฏฐวาตตากตานังทิตาวาสะธาตุธัมมาติตาตาธัมมนิยามตาสัพเพธัมมาอนัตตาติตังตัตตากโตอภิสัมโบจติอภิสัมเมติอภิสัมโบเจตวาอภิสัมเมตวาอาเจคาติเตเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภัจจติอุตตานิกโรติสัพเพธัมมาอนัตตาติอิธัมมโวจาภควาอาตัมมนาเตภิกขุภควโตปัสสิตังอภินนันทุนเออนิจจวัตตสังขาราอุปัฏฐวายธัมมิโนอุปัจจิตวันนิรุจฉันติเตสังวุปัสสัมโมสุโคสัพเพสัตตามารันติจามาริงสุจะมาริสาเรตัตเตวะหังมาริสามินัตถิเมเอตัสสังสยโยอิติปิสุภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธะเทวมนุสสานังบุตโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันนิธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจฉัตตังเวทิตาโพวิญโยหิเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตถิตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยอาหุเนโยตักขิเนโยอัญจลิการณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะอิอวิชชาปัจจยสังขาราสังขารปัจจยวิญญาณังวิญญาณปัจจยนามรูปังนามรูปปัจจยสลายตนังสลายตนะปัจจยปัสโสปัสสะปัจจยเวทนาเวทนาปัจจยตัณหาตัณหาปัจจยอุปาทานังอุปาทานปัจจยภาวภาวะปัจจยชาติชาติปัจจยชารามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสะสัมภวันติเอวัมเมตัสสะเกวัลลาสะทุกขคันธาสะสัมมุทัยโยโหติอวิจจายาตเววะอเสสวิรากะนิโรธาสังการะนิโรโธสังการะนิโรธาวิญญาณนิโรโธวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโธนามรูปนิโรธาสัลลายตนะนิโรโธสัลลายตนะนิโรธาปัสสะนิโรโธปัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรโธอุปาทานนิโรธาภวะนิโรโธภวะนิโรธาชาตินิโรโธชาตินิโรธาชารามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสะนิรุจฉันติเอวัมเมตัสสะเกวัลลัสสะทุกขคันธัสสะนิโรธโหติสุวัตละตุสุขิโตวิรุลโลบุตตาสัสสเนอารุโกสุขิโตอิสหัสสะเปหิญาติบิสัตตลัทธาสุขิตาวิรุลลาบุตตาสัสสเนอารุกสุขิตาโหอิสหัสสะเปหิญาติบิเตอัตตลัทธาสุขิตาวิรุลลาบุตตาสัสสเนอารุกสุขิตาโหตัสสะหัสสะเปหิญาติบิภวตุสัพพมังคลัง รักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัตตสสติภวันตุเต
Bhavatu sabbam manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena satta soti bhavantu te. Bhavatu sabbam manggalang rakantu sabba dewata sabba sanghano bhavena satta soti bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya adalah pembacaan Tiro Buddha Sutta yang akan dipimpin oleh Yang Termulia Biku Buddha Dhammo Notangtinggal. Langsung. Han Dhamma Iyang Tiro Buddha Sutang Hatna Mase Tiro Buddha Suti Kanti Sandi Singkatake Suja Dwara Bahasu Titanti Akan Twana Sakang Garang Pahute Atna Paknam Hi Kajaboje Upatite Nate sangkoci sarati satanang kamma pacaya ewang dadanti natitnang yehonti anukampaka sucing panitang kalena kapiyang patnabojanang idhang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo te catata samagantua nati peta samagata pahute anapaknamhi sakacang anumodare cirang jiwantu no nati yesang hetu labham hase amha kanca kata puja daya kaca anipala nahi tatha kasi ati goraketa na wijati wa nijata disinati hiranye na kaya kayang ito ditne na ya penti peta kala kata tahing utna me udakang wudhang yata ninang pawatati ewa me wa ito dinang peta nang upakapati yata wari wahapura paripurenti sakarang ewa me wa ito dinang peta nang upakapati adhasi me akasi me nyati mita sakaca me
peta nang daki nang daja Puhe kata manu sarang nahirut nang wasoko wa ya wanya paride wana natang peta namathaya ewang tihanti nyatayo ayan cakot dakina dinna sangham hi supati tita dikharatang hitayasa thanaso upakapati so nyati dhammo ca'ayang nidasito peta na puja cakata ulara balanca biku nama nupadinang tum hehi punyang pasutang anapakan Kita bacakan artinya bersama-sama. Para mendiang datang ke rumah masing-masing, berdiri di luar dinding rumah, di perempatan jalan, di pertigaan jalan, dan di dekat daun pintu. Ketika makanan, minuman, camilan, dan penganan yang banyak disiapkan oleh para sanak keluarga, tiada seorang pun mengingat para mendiang karena kegelapan perbuatannya. Para penyokong memberikan makanan dan makanan yang bersih, lembut, dan sesuai waktunya. Dengan bertekad demikian, semoga pemberian ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia, dan para leluhur yang telah tiada berkumpul di sana, di saat ada banyak makanan dan minuman, turut bersukacita dengan penuh penghargaan bahwa semoga sanak keluarga setelah memberi kesejahteraan ini berumur panjang. Puja telah mereka lakukan kepada kami, dan mereka para pemberi pun bukannya tak mengenyam buahnya. Di alam peta itu tidak ada pertanian, tidak ada juga peternakan, tidak ada juga perdagangan seperti itu. Tidak ada pula jual beli dengan uang perak. Mereka yang telah meninggal meneruskan kehidupannya di alam peta itu dengan persembahan yang diberikan oleh sanak keluarganya dari alam manusia ini. Sebagaimana air hujan yang turun di dataran tinggi, mengalir ke tempat rendah, demikianlah persembahan oleh sanak keluarga dari alam manusia akan menuju ke para mendiang. Sebagaimana sungai yang meluap airnya akan mengalir memenuhi lautan, demikianlah persembahan yang disampaikan oleh sanak keluarga dari alam manusia akan menuju ke para mendiang. Orang yang mengenang budi yang mereka lakukan di waktu lampau bahwa ia memberi ini kepadaku, ia melakukan hal ini untukku. Ia adalah kerabatku, sahabatku, dan temanku. Patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal. Tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya tidak perlu dilakukan, karena tangisan dan sebagainya itu tiada guna bagi mereka yang telah meninggal. Demikianlah kebiasaan para sanak keluarga.
persembahan yang telah dihaturkan ini, yang disajikan dengan baik kepada Sangga, akan segera bermanfaat bagi mendiang itu sepanjang waktu yang lama. Kebajikan demi sanak keluarga ini telah Anda tunjukkan. Puja besar telah Anda lakukan demi para sanak keluarga yang telah tiada. Dan kekuatan para biku pun telah Anda dukung. Dengan demikian, kebajikan yang tidak sedikit telah Anda upayakan. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah meditasi atau pengembangan batin Cita Bawana yang akan dibimbing oleh Biku Sangga. Ya, mari Ibu Bapak Saudara sekalian. Untuk selanjutnya kita beranjak melakukan satu perbuatan baik, yakni mengembangkan batin. Ya, pada malam hari ini mari bersama-sama secara khusus kita melakukan pengembangan batin, ya, mengembangkan meta, memancarkan cinta kasih yang utamanya kita tujukan kepada sanak keluarga, sanak leluhur yang telah meninggal. Ya, sepanjang meditasi berlangsung, Ibu Bapak Saudara bisa menggunakan kalimat-kalimat pemancaran cinta kasih yang secara umum ya kita tujukan kepada semua makhluk. Semoga sanak keluarga, sanak leluhur berbahagia, bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan. Mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Meditasi kita mulai.
Meditasi kita akhiri sabbe sata bhawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya adalah Dhammadesana. Marilah kita membacakan permohonan Dhammadesana. Handama iyang dhamma desana radhanang karo mase Brahma jaloka dipati sahampati katan jalian diwarang ayacata santi dasatap paraja kajatika desetu damang anukang pimang pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Puja cak pujaniyanang etammanggala mutamanti. Menghormat kepada mereka yang patut kita hormati merupakan berkah utama. Romo Ramani, Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian, selamat malam, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, kita bersama-sama melakukan patik dana di bulan 7. Tentu ini merupakan suatu perbuatan yang sangat baik untuk kita lakukan. Mengapa demikian, Ibu, Bapak, Saudara sekalian? Sebab para leluhur kita, terutama juga orang tua kita, itu merupakan pejuang sebagai pendekar. Kenapa disebut sebagai pejuang atau pendekar? Karena mereka melakukan kebajikan dengan tidak dilabeli hal-hal yang lain, kecuali berharap sanak leluhurnya, terutama juga anak-anaknya, itu bisa menjadi lebih baik. Karena mereka berjuang
tanpa niat tertentu itulah di dunia ini oleh Guru Agung kita Buddha Gautama disebut sebagai orang yang sulit ditemukan. Dalam agama Buddha dikenal namanya Ubakari. Orang yang melakukan kebajikan di awal. Selain ada Ubakari, ada yang namanya Katanyu. Nah, Katanyu itu adalah orang yang bisa mengerti atas jasa kebajikan orang lain. Nah, ini dua-duanya adalah orang yang sulit ditemukan di dunia ini. Jadi satu, mereka-mereka yang melakukan kebajikan di awal, dan kedua adalah yang mengingat jasa kebajikan yang telah orang lain lakukan. Ini di dunia ini sangat sulit ditemukan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, tentu kita melakukan patik dana ini terutama kepada mereka-mereka yang telah meninggal. Kita melakukan hal ini karena apa? Ya karena tidak ada cara yang lain bagi mereka yang telah meninggal selain melakukan patik dana ini. Dan setelah kita melakukan patik dana ini pun, kita juga masih bimbang. Apakah kebajikan yang kita lakukan ini sampai kepada sang leluhur kita atau tidak? Dan kalau sampai, apakah sang leluhur kita bisa turut berbahagia atau tidak? Oleh sebab itulah yang sangat berharga sebenarnya dilakukan saat leluhur kita atau orang tua kita masih hidup. Sebab kalau orang tua kita, leluhur kita misalnya engkong kita itu masih hidup kan bisa melakukan, dan seandainya kita melakukan kebajikan, itu kita bisa tahu dengan mata biasa. Setelah kita mempersembahkan sesuatu yang disukai, misalnya oleh orang tua kita, itu kan orang tua kita bisa merasakan bahagia. Kita pun bisa tahu juga. Dan seandainya kita ada kesalahan kepada orang tua, kepada orang-orang yang dihormati, seandainya orang itu masih hidup, nah kita kan masih bisa berharap akan lebih baik lagi bisa. Tapi kalau sudah meninggal, sudah tidak bisa lagi. Dan nantinya akan menjadi lebih baik lagi, kemungkinan itu sangat besar jika masih hidup. Tetapi kalau sudah meninggal, ya tidak ada cara lain itu. Ya satu-satunya hanya melakukan yang namanya patik dana ini. Itu. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, tentu kita melakukan hal ini, kenapa? Ya karena kita menyayangi, mencintai pada sanak leluhur kita. Karena kita menghargai perjuangan mereka yang tanpa pamrih. Yang tadi di awal Bante sebutkan sebagai pejuang, pendekar. Pendekar, pejuang bagi siapa? Ya bagi anak cucunya. Karena mereka berjuang sedemikian rupa tanpa mengenal lelah. Tanpa mereka juga kita tidak ada. Maka kita selayaknya juga menghormati kepada sanak leluhur kita itu. Nah, kalau sudah meninggal ya tadi Bante sampaikan, satu cara ya hanya dengan patik dana. Tetapi kalau sudah meninggal ya paling ini hanya sebagai luapan hati satu pihak. Karena kan kita tidak tahu tadi. Ya, hanya luapan hati satu pihak dari kita saja. Nah,
Tetapi kalau orangnya masih hidup, ya itu bisa kedua-duanya bisa tahu. Bapak Ibu kita semua yang mempersembahkan ya tahu, sebagai anak cucunya tahu, yang dikasih persembahan juga akan tahu jika masih hidup. Tetapi kalau sudah meninggal ya satu-satunya cara ya dengan cara patik dana ini. Kenapa demikian ya? Karena hidup ini akan berlaku yang namanya perubahan. Ada sesuatu yang menyenangkan, ada yang menyakitkan. Yang menyenangkan 50%. Yang menyakitkan juga 50%. Itu juga harus seimbang. Tidak bisa tidak seimbang, itu harus seimbang. Sama seperti Bapak Ibu makan. Makan, kalau makannya itu makan dengan yang dikeluarkan, itu porsinya juga harus sama. Kalau tidak sama, bisa bermasalah. Makannya banyak, keluarnya sedikit, bagaimana? Bermasalah. Atau keluarnya banyak, makannya sedikit. Yang masuk sedikit, ya bermasalah juga. Maka harus seimbang. Demikian pula yang menyenangkan dan menyakitkan dalam kehidupan ini juga seimbang tuh. 50-50 itu. Tapi semua orang, kita semua berharap bahwa hidupnya semakin bahagia, semakin bahagia. Bahkan ada yang bertanya, Bante, bagaimana supaya usaha saya ini semakin maju terus? Bante katakan, di dunia ini tidak ada yang maju terus. Sekarang kalau maju terus batasannya sampai berapa? Nah, makanya kalau sudah maju ya sebagian juga harus dipersembahkan. Dibuat ya untuk berdana, nanti ditujukan kepada sanak leluhurnya. Itu harus ada keseimbangan, ada pemasukan, juga ada pengeluaran. Kan itu kalau bahasa sederhananya kan jodohnya, gandengannya. Ada siang, ada malam. Ada tinggi, ada rendah. Itu kan sudah pasangannya. Nah, ada masuk, ada keluar. Nah, ada gemuk, ada kurus. Ada tinggi, ada rendah. Nah, itu sudah pasangannya memang. Kehidupan ya memang begitu. Ada gelap, ada terang. Itu sudah satu pasang tuh. Jadi tidak bisa cuma hanya terang saja, nggak ada gelap ya nggak bisa juga. Itu sudah memang pasangannya. Itu. Tentu kita melakukan patik dana ini kan karena kita memang mencintai, menyayangi. Harapannya kita ini juga bisa melakukan yang terbaik. Sebab kalau kita menyayangi dengan melakukan kebajikan, nah tapi kita sekarang juga tidak berjuang dalam menghadapi kehidupan ini, kan nanti kan leluhur kita juga kecewa. Jika tahu. Ya. Nah oleh karena itulah kesempatan yang sangat berharga ini ya kita lakukan dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Ya. Ya walaupun ini disebutkan sebagai suatu bentuk tradisi, ya tradisi kan sudah dilakukan temurun-temurun. Tapi yang menciptakan suatu kebiasaan seperti ini luar biasa. Maka dalam agama Buddha itu kan ada namanya pengorbanan, persembahan. Namanya ada Bali itu. Bali itu kan persembahan. Nah, itu ada 5, ada panca Bali. Berarti persembahan kepada sanak keluarga, ya, kepada leluhur kita, kepada raja, kepada dewa, kepada orang-orang yang dikatakan tamu. Nah, itu ada 5 macam persembahan.
5 macam pengorbanan. Itu salah satunya ada dikatakan salah satunya dijelaskan Puba Peta Bali. Nah, Puba itu ya awal, peta itu yang telah mendahului. Itu arti peta itu yang telah mendahului, mendiang. Maka Puba Peta Bali kepada sanak leluhur kita itu yang telah mendahului kita. Tuh. Tapi artinya peta itu ya telah mendahului, telah menjadi mendiang itu. Itu ada Puba Peta Bali, ada Raja Bali, ada Dewata Bali, ada Nyatik Bali, ada Atitik Bali. Nah, itu ada Panca Bali. Nah, itu 5 macam pengorbanan. Nah, sekarang kita semua melakukan yang namanya ya dari kelima macam pengorbanan itu. Bukan berarti kalau kita melakukan patik dana ini hanya ditujukan kepada sanak leluhur kita yang lahir di alam-alam peta saja. Ya, semua sanak leluhur kita. Kalau sanak leluhur kita misalnya ada yang lahir di alam peta, ya bisa juga ada yang lahir di alam-alam yang bahagia. Karena dengan memahami kita ini lahir mati sudah berapa kali, sudah sangat banyak kali. Seandainya tidak mengerti oleh leluhur kita yang Bapak itu tulis itu, ya, yang pada pasang di bawah sana ditulis namanya. Seandainya yang ditulis itu sudah lahir di alam bahagia, tidak membutuhkan jasa kita, tetapi ada sanak leluhur kita mungkin juga yang saat ini yang membutuhkan yang tidak Bapak Ibu ketahui. Itu. Karena kita kan sudah lahir mati berulang-ulang. Ibu Bapak Saudara sekalian, kita dengan sanak leluhur kita ya tentu apalagi kalau orang tua yang baru meninggal, wah itu umumnya juga bersedih. Di zaman Sang Buddha itu ada namanya Wisaka. Bapak tahu, Ibu tahu kan Wisaka itu? Wisaka itu adalah ya penyokong Sang Buddha dan para biku-biku yang lain. Ya, suatu ketika Wisaka ini meninggal cucunya. Tentu cucunya yang dekat dengan Ibu Wisaka ini. Ibu Wisaka melaporkan kepada Sang Buddha. Beliau sedih. Akhirnya Guru Agung kita, Buddha Gautama memberikan pengertian. Padahal cucunya yang meninggal itu bukan yang satu-satunya, bukan. Dijelaskan di situ adalah sesuai pustaka Pali itu cucunya itu ada 100. Tuh. Nah, ini meninggal 1. Sang Buddha memberikan pengertian. Kalau ini cucunya 1 meninggal, kamu bercucuran air mata, bersedih, apakah nanti tidak berlaku kepada cucu-cucumu yang lain? Selain itu, kalau nanti misalnya tetangganya juga meninggal, kamu juga bersedih. Orang-orang yang dekat dengan kamu meninggal bagaimana? Apakah kamu juga tidak bersedih? Setelah diberi pengertian, akhirnya bisa menerimanya. Ya. Demikian pula ada seorang Brahmana. Brahmana ini juga punya anak satunya, meninggal juga. Brahmana ini juga bersedih. Karena ditinggal anaknya yang disayang, dicintai. Nah, ini Wisaka ini 100 saja sedih. Cucunya 100 meninggal 1 sedih juga. Nah, ini Brahmana ini punya anak 1 yang disayangi, anaknya laki-laki lagi meninggal juga. Ya, Brahmana ini juga bersedih menghadap kepada Sang Buddha. Itu. Nah, Guru Agung kita memberikan penjelasan
Ya bahwa di dunia ini tidak ada orang yang terlahir tidak akan berakhir dengan kematian. Itu. Nah akhirnya Guru Agung kita Buddha Gautama menceritakan kehidupan lampau-lampaunya. Saat beliau menjadi seorang Brahmana dan menjadi petani. Nah, Brahmana ini punya istri satu, punya anak laki-laki satu, punya anak perempuan satu, punya menantu satu, dan punya asisten rumah tangga satu. Jadi berapa? Berapa jadinya? Punya istri satu, anak laki satu, anak perempuan satu, menantu satu, asisten rumah tangga satu, jadi berenam. Dan Brahmana ini makmur. Selain itu, Brahmana ini selalu menganjurkan kepada semua keluarga dan juga kepada asisten rumah tangga untuk selalu melaksanakan satu berdana. Baik itu kepada tetangga-tetangganya, kepada teman dekatnya, kepada para pertapa, kepada para brahmana. Satu untuk melakukan namanya berdana. Kedua, dianjurkan dalam satu keluarga ini menjalankan sila, 5 sila. Berita tadi kan sudah mengulang 5 sila. Ya, bertekad tidak membunuh, bertekad tidak mencuri, bertekad tidak berbuat asusila, bertekad tidak berbohong, dan bertekad untuk tidak minum minuman yang dapat melemahkan kewaspadaan. Ini harus dilatih. Dan di hari-hari tertentu dianjurkan mempraktikkan uposatasila. Itu. Uposatasila kan pas tanggal 1, tanggal 8, 15, tanggal 23. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah yang keempat, yaitu merenungkan tentang kematian. Nah, umumnya orang kalau mendengar tentang kematian pada sudah menolak, jangan-jangan. Tetapi Brahmana ini menganjurkan kepada semua keluarga dan juga pada pembantunya ini untuk menjalankan itu. Satu berdana, menjalankan 5 sila, dan setiap hari tertentu menjalankan uposatasila dan merenungkan tentang kematian. Nah, suatu ketika Brahmana sebagai petani ini pergi ke sawah dengan anak laki-lakinya. Sampai di sawah, anaknya ini ya memotong rumput di sawah itu. Nah, saat memotong itu, tiba-tiba kok anaknya tidak terdengar apa-apa. Tidak ada suara. Begitu ditengok, anak laki-lakinya ini meninggal. Dan meninggalnya kenapa? Digigit ular. Ya ular kobra itu. Nah, sudah digigit ular, sudah meninggal. Karena tahu sudah meninggal, Brahmana ini juga akhirnya pesan kepada orang yang mau pulang. Tolong nanti pesan sama Ibu Brahmani. Brahmana kan istrinya siapa? Brahmani. Nah, pesan nanti kalau
mengirim makanan, jangan membawa 2, membawa 1 saja. Tuh. Dan nanti kalau datang ke sini biasanya sendiri, nanti disuruh datang semuanya. Dan pakai pakaian yang bagus. Jadi titip sama orang yang mau pulang supaya membawa makanan hanya 1 kan, yang mau dikirim 2 harusnya, yang kerja di sawah. Bawa 1 saja. Nanti biasanya ibu itu datang sendiri, nanti suruh datang semuanya. Dan nanti membawa pakaian yang bagus dan membawa bunga. Akhirnya setelah sampai, disampaikanlah kepada istrinya itu. Nah, istrinya akhirnya bertanya, tadi yang memberikan pesan itu siapa? Anak atau bapak? Nah, yang dikasih pesan itu mengatakan, ya tadi yang memberikan pesan ke saya adalah bapak. Nah, berarti sudah tahu apa yang terjadi. Ada satu keluarga datang. Nah, setelah sampai, bapaknya dikasih makanan, bapaknya makan anaknya meninggal ini. Setelah makan, selesai, mengumpulkan kayu. Akhirnya dikremasi. Nah, karena dikremasi kan asapnya membumbung tinggi. Nah, orang-orang yang di sekitar pada heran, wah itu lagi membakar apa itu? Nah, pada datang, dikira lagi barbeque. Nah, itu lagi membakar rusa gitu. Atau mungkin babi hutan, atau mungkin binatang apa. Wah, pada datang. Setelah pada datang, bertanya, nah ini lagi membakar apa? Ini bukan membakar, ini adalah lagi membakar anak saya. Loh, membakar anaknya kok semua pada tidak menangis? Berarti ini anak yang durhaka ini. Tetangga-tetangganya mengatakan demikian. Nah, akhirnya dari istrinya, menantunya, bahkan sampai pembantunya pada mengatakan, ini bukan anak durhaka, ini justru anak yang sangat berbakti. Tetapi kami di keluarga itu selalu diajarkan berdana, menjalankan sila, melaksanakan uposatha sila, dan yang tidak kalah penting merenungkan tentang kematian. Nah, ditanya, kapan merenungkan kematiannya? Apakah setahun sekali? Tidak. Apakah sebulan sekali? Tidak. Apakah setiap seminggu sekali? Tidak. Apakah setiap hari? Tidak. Terus kapan? Renungannya tentang kematian adalah setiap napas masuk dan napas keluar. Jadi setiap napas masuk, napas keluar, itulah perenungan tentang kematian. Jadi saat ditinggal keluarganya, anaknya, ya bisa mengikhlaskannya. Memang ya seperti itulah kejadiannya. Nah, akhirnya mereka juga belajar. Yang datang itu belajar bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga dan kehidupan bermasyarakat dengan baik. Mencontoh bagaimana perilaku dari Brahmana sebagai petani ini. Karena selalu melakukan perenungan. Nah, umumnya kita kalau membahas tentang kematian, kepada takut, jangan menakutkan. Justru di sini dalam agama Buddha, sesuai Dhamma, Buragung kita Buddha Gotama menganjurkan banyak manfaat perenungan tentang kematian ini. Manfaatnya apa? Supaya kita lebih waspada, lebih hati-hati. Karena semua orang pasti akan mengalami seperti itu. Nah, akhirnya ibunya pun yang ditanya, kenapa kamu tidak menangis? Ibunya mengatakan, ya dia waktu mau lahir sudah saya kandung dengan baik dan sudah saya rawat dengan baik.
waktu lahir juga saya rawat, saya didik dengan baik. Dan saya juga tidak tahu dia datang dari mana, asalnya saya juga tidak tahu. Tetapi dia datang, saya rawat, saya didik dengan baik. Nah, saat sekarang sudah waktunya meninggal, ya saya juga harus mengikhlaskan juga. Sebab kita semua juga suatu ketika akan meninggal seperti dia ini. Oleh karena itulah peringatan Patidana ini kita juga bisa dijadikan perenungan. Ya, bahwa apa yang kita lakukan ini juga suatu ketika akan terjadi juga pada kita. Tetapi kalau kita sudah melakukan yang tadi Bante sampaikan, ya berdana, jalankan sila, ya hari-hari tertentu menjalankan uposata, wah itu akan mendatangkan manfaat yang sangat besar. Nah, semoga dengan jasa kebajikan yang telah Bapak Ibu, Saudara-saudari lakukan ini, para mendiang bisa bertemu para bijaksana, sehingga bisa tercapai cita-cita luhur mengarahkan untuk merealisasi pembebasan dari duka. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya, persembahan Amisa Puja. Kami undang ke depan Bapak Irwan Kurniawan selaku Ketua Dayaka Sabha Wihara Geraha Buddha Manggala Batam, Ibu Warina Sarjana Agama selaku Ketua Panitia Patidana 2021. Penyerahan Amisa dan Jubah oleh Bapak Irwan Kurniawan mewakili segenap umat dan donatur Wihara Geraha Buddha Manggala Batam. Penyerahan Amisa Dana dan Jubah oleh Ibu Warina Sarjana Agama mewakili segenap umat dan donatur Setia Manggala Utama Batu Haji. Pelimpahan jasa dan permecikan Tirta Parita. Ya, Bapak Ibu dan sekalian, nanti setelah pemercikan parita di sini, pemercikan Tirta Parita di sini, nanti kita turun bersama-sama saja. Ditutup dulu Namakara, baru kita bersama-sama ke bawah. Karena di bawah akan menerima persembahan jubah juga lah. Jadi nanti menyerahkan juga diperciki air di sana saya sekalian turun semua. Ya. Yuk. Mari Bapak Ibu yang tidak tuang air bisa bertekad dalam batin masing-masing. Semoga dengan jasa kebajikan telah dilakukan ini, sang luhur, para makhluk, para dewa yang bertempat tinggal tempat ini turut berbahagia atas jasa kebajikan yang telah Bapak Ibu, Saudara-saudari lakukan. Iya tak wariwaha pura paripurendi sakarang evam mewa itu dinang pedanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu Sabhi purendu sangkapa candu panarasu ya tak manicoti arasu yata wiwacandu saparo kowina satuma pepawatu antarayo
sukhi tikayuko dawa apiwa tanasi lisande cangvota pacayino cataro tamma watanti ayuwanno sukang balang ayan cakotakina dina sanggamit supatitita dikaratang hitaya satanaso upakapati sonyati dhammo cayang nitasito petana pucaca kata ulara balanca bhikkhunan manupadinang tumhehi punyang pasutang anapakan tisu atalato sukito virulo buddha sasane arupo sukito ohi sahasabbe hinyatibi saatal sukita virula buddha sasane aruga sukita ohi sahasabbe hinyatibi te atalata sukita virula buddha sasane aruga sukita hota sahasabbe hinyatibi hotu sapang sumanggalang rakantu sakpa dewata sabba buddha bawena soti hontu nirantarang hotu sapang sumanggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena soti hontu nirantarang hotu sapang sumanggalang rakantu sabba dewata sabba sanggano bhavena soti hontu nirantarang. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, membersihkan air parita. Jayanto bodhiyang mule sakyanang nandi watano ewang tuang vicayo ohi jaya sujaya manggale apara cita palang kesese pata vipokare abhiseke sabba putanang akapato amodati sunakatang sumanggalang supapatang suhutitang sukanno sumuhuto caksuye-tang brahmacari supata kinang kaya kamang waca kamang pada kinang mano kamang panitite pada kina nikatwana lapantate pada kine. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, mari kita akhiri dengan nama Garapata.
Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah penghormatan kepada Biku Sangga. Bapak Ibu, saya akan awali dengan membacakan Okasa, silakan diikuti. Okasa. Api watana silisa nicang buddha pacaino cattaru dhamma padandi. Ayu wano sukhang ba'lang. Biku Sangga meninggalkan ruangan Dharmasala menuju altar leluhur. Hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Dan diikuti oleh semua peserta Dharmasala. Semoga semua makhluk bahagia.
Tanno Ewang Tuang Vijayo Hijaya Sujaya Manggali Apara Cita Palang Kesi Sepata Vipokare Abhiseke Sapaputanang Akapato Amorati Sukmakatang Sukmanggalang Supapatang Suhutitang Sukando Sumuhuto Caksuyetang Brahmacari Supatakinang Kaya Kamang Waca Kamang Patakinang Patakinang Mano Kamang Anitite Patakina Patakina Nikat Wana Lapandate Patakine Jayanto Otian Mule Sakianang Nandiwadano Ewang Tuang Vijayo Hijaya Sujaya Manggali Apara Cita Palang Kesi Sepata Vipokare Abhiseke Sapaputanang Akapato Amorati Sukmakatang Sukmanggalang Supapatang Suhutitang Sukano Sumuhuto Caksuyetang Brahmacari Supatakinang Kaya Kamang Waca Kamang Patakinang Patakinang Manong Tamang Panitite Patakina Patakina Nikat Wana Lapantate Patakine Pawatu Sapamanggalang Rakantu Sapa Dewata Sapa Putanu Pangwena Sata Soti Pawantu Te Pawatu Sapa Manggalang Rakantu Sapa Dewata Sapa Dhammanu Pawena Sata Soti Pawantu Te Pawatu Sapa Pamanggalang Rakantu Sapa Dewata Sapa Sangganu Pawena Satta Soti Pawantu Te. Bhikkhu Sangha meninggalkan ruangan. Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berdiri dan bersikap anjali. Suatu hari sakit tak dapat ku hindari. Pada waktunya aku akan pergi, dan semua itu belum ku atasi. Kan berubah semua yang ku miliki, kan berpisah dengan yang ku cintai. Tiada kekal, tiada yang abadi, timbul dan lenyap silih
pada waktunya aku akan pergi, dan semua itu belum ku atasi. Hendaklah ini selalu direnungi, kerap kali, setiap hari, aku pemilik karmaku sendiri.
lupakan harumnya bunga melati, harumnya kayu cendana, tak melawan arah angin, namun lebih harum lagi berbuat kebajikan. Harum kebajikan menyebar sampai surga. Wahai kawan, kawanku kendalikan ucapan, jauhkanlah dari semua dusta. Wahai kawan, kawanku kendalikan pikiran, jauhkanlah dari semua noda. Walau seseorang hidup 100 tahun lamanya, namun dengan sifat buruk, batin tiada terkendali, sesungguhnya lebih baik